Anda kembali bersama kami di iNews Jabar, masih bersama dengan PLT Wali Kota Cimahi, Bapak Ngatiana, membahas mengenai pemulihan ekonomi dan juga penanganan COVID-19 di pemerintahan Kota Cimahi. Dan di PPKM tahap 2 yang sudah berhasil dilalui, ini Ya, sudah menjelang PPKM tahap 3. tahap 3. Apa perbedaan Pak dari PPKM tahap 2 dengan PPKM tahap ketiga ini? PPKM tahap ketiga ini kita lakukan sebenarnya sistemnya masih sama, Mhm. hanya kita tetap meningkatkan atau menekankan mengimbau kembali kepada masyarakat jangan lengah saat kita sudah kuning, zona kuning. Tetapi protokol kesehatan tetap kita lakukan, Mhm. kita tetap sosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak melanggar protokol kesehatan. Nah, yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan tetap sesuai protokol ataupun PPKM mikro kedua, Mhm. ya. Ya. Tetap kita masih sasaran sampai titik terakhir sampai tingkat RT RW. Itu Hmm. kita lakukan, dan juga penyampaian kepada masyarakat juga dalam rangka pemulihan ekonomi juga, silakan untuk berupaya, silakan untuk berusaha pelaksanaan segala kegiatannya untuk mendapatkan ekonomi. Karena apa? Karena kesehatan dengan ekonomi harus seimbang. Sehingga pelaksanaan PPKM ini kita lakukan agar kesehatan dan pemulihan ekonomi bisa seimbang, itu Mbak. Oke. Itu memang kita buat Iya. sehingga nanti masyarakat juga leluasa untuk berupaya apapun bentuknya ya. Mhm. Banyak bentuk yang bisa dilakukan untuk masyarakat, baik UMKM-nya atau usaha-usaha yang lain, PKL dan perdagangan dan sebagainya masih bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, itu PPKM sekarang tetap yang ketiga ini lakukan dengan sistem yang sama, Mhm. tetapi lebih tetap aktif di dalam melaksanakan patroli-patroli, pengecekan-pengecekan terhadap kegiatan-kegiatan, kerumunan-kerumunan dan sebagainya. Supaya masyarakat bisa tetap beraktivitas tapi protokol kesehatannya tidak boleh dilakukan ya Pak ya. Nah, boleh Pak disampaikan selama masa PPKM ya, Iya. ini sudah menuju tahap ketiga, apakah sempat ada pelanggaran dari pelaku usaha Pak? Sempat tidak Pak ada patroli yang dilihat tampaknya masih ada kerumunan misalkan begitu Oh, dari pelaku usaha? alhamdulillah sih Mbak, saya sangat senang sekali di Cimahi. Mhm. Karena apa? Ya sebegitu juga walaupun itu usaha, termasuk supermarket, pasar modern, Mhm. pertokoan juga dengan aturan buka mulai jam 10 pagi sampai jam 21 malam. Alhamdulillah semua mentaati. Nah, Oke. padahal untuk pedagang-pedagang kecil seperti PKL, Mhm. jual-jualan malam hari silahkan sampai operasional, tetapi tetap satu protokol kesehatan tetap dijaga. Oke. Nah, Jadi alhamdulillah nurut semuanya ya Pak nurut, ya? alhamdulillah. Ya satu dua nggak nurut, tapi kan setelah itu kok bagus ya ternyata sudah begini. Alhamdulillah masyarakatnya sangat menyadari ya dalam hal ini, Mbak. Oke, Gitu. baik. Kemudian bicara mengenai pandemi COVID-19 ini, Pak Ngatiana, kita tahu semua bahwa dampak yang paling terasakan adalah selain kesehatan, masalah ekonomi, begitu Ya, ya. Sektor apa, Pak, di Kota Cimahi yang paling terdampak dari pandemi COVID-19 ini? ya salah satunya dampaknya memang banyak sebenarnya Iya. terhadap situasi kondisi pandemi COVID-19. Salah satunya di bidang pemerintah. Itu jelas berpengaruh terhadap PAD ya. PAD, Nah, pendapatan pendapatan daerah. daerah ya. Nah, itu mesti berdampak juga pasti turun. Betul. Tetapi termasuk ekonominya masyarakat itu kan sangat berdampak. Nah, berdampak kenapa? Ya situasi kurang leluasa dalam berupaya, Mhm. kurang leluasa dalam berusaha dan sebagainya. Tetapi pemerintah tetap berupaya bagaimana mendorong ekonomi masyarakat ini bisa tetap bertahan dan bisa mencukupi. Salah Oke. satunya upaya-upaya pemerintah dilakukan kepada pemerintah, Mhm. salah satunya yaitu untuk masyarakat di bidang perpajakan. Berapa persen, Pak, penurunan dari PAD ini? Yang paling signifikan dari Ya, sektor apa, Pak? ya penurunan-penurunan dari sektor-sektor pajak juga turun. Pajak turun. Ya, Mhm. pajak bagian termasuk perwakilan dan sebagainya ada. Mhm. Mhm. Di tempat-tempat pasar-pasar modern juga turun. Mhm. Tetapi nggak begitu signifikan memang. Oke. Tetapi kita bisa memberikan kepada masyarakat. Ya. Ya, salah satunya di bidang pemerintah kita memberikan masyarakat untuk mendorong ekonomi bisa naik, kemudian meringankan beban masyarakat di bidang
pajak bumi dan bangunan. Kemudian Pak Ngatiana, langkah stimulus apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi selama masa pandemi COVID-19 hingga saat ini untuk melakukan pemulihan ekonomi? Ya, nah ini salah satunya di bidang pajak. Masyarakat kita berikan keringanan terhadap pengurangan pajak bumi dan bangunan. Salah satunya bahwa bagi masyarakat yang pajak PBB-nya itu 50.000 ke bawah kita bebaskan. Bebas pajak? Bebas pajak. Wow, yang 50.000 ke bawah. Nah, pajak yang 50.000 Rp1 sampai dengan 100.000 kita kenakan hanya 50%. Nah, itu salah satunya usaha. Jadi justru ada peringanan ya Pak ya yang diberikan. Wow. Termasuk pajak yang di atas 100.000. Iya. Nah, 100.000 kita berikan pengurangan 10% potongan kalau yang membayar di bulan Maret. Iya, iya. Kemudian kita memberikan keringanan sebesar 5% yang membayar ada di bulan April. Kita berikan keringanan lagi 2,5% bagi yang membayar di bulan Mei. Nah, untuk masyarakat tadi yang bayar 50% tadi yang membayar bulan Maret sampai dengan September. Iya, Nah, betul, itu betul. kita berikan ada 50%. Di bawah 50.000 gratis. Dan khusus untuk pensiunan ya, purnawirawan. Itu kita berikan lagi. Karena purnawirawan dengan pensiunan ini di tahun 2019, 2020 mengajukan keringanan. Semua pihak dapat keringanan ya Pak ya? Kita berikan ringan semuanya. Oke. Kemudian bagi pensiunan dan purnawirawan yang memiliki penghargaan dari negara berupa Satya Lencana Bintang Kartika Eka Paksinararia, Iya. itu kita berikan keringanan sampai dengan 75%. Sehingga sangat ringan ya, 25% untuk para purnawirawan. Oke, baik. Terakhir Pak Ngatiana, apa harapan Bapak dan juga pesan untuk masyarakat Kota Cimahi dalam masa pemulihan ekonomi ini di masa pandemi COVID-19? Kita tetap menaati protokol kesehatan tapi diharapkan ada upaya untuk terus melakukan pemulihan ekonomi. Ya. Silakan Pak Ngatiana. Salah satunya pemulihan ekonomi di bidang kepada masyarakat, salah satunya UMKM ya Mbak. Itu sangat terasa. Cuma kita tekan supaya UMKM ini tetap bertahan, berjalan, dan mencari kegiatan-kegiatan yang lain, salah satunya mungkin pertanian, juga melaksanakan pemeliharaan hewan dan sebagainya, termasuk budidaya ikan cupang dan sebagainya. Nah, itu adalah inovasi-inovasi yang dilakukan sehingga dapat penghasilan yang cukup lumayan. Oke, baik. Masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan. Ya. Dan Pak Ngatiana tadi mengatakan terus mengimbau masyarakat bahwa justru walaupun PAD Kota Cimahi ini ada penurunan begitu ya, karena pandemi, tapi justru memberikan banyak keringanan untuk masyarakat begitu, khususnya mengenai pajak ya Pak Ngatiana ya. Betul. Oke, tentunya kita berharap bisa berbincang lebih lama lagi, tapi karena waktu kita yang terbatas, terima kasih banyak untuk Pak Ngatiana selaku PLT Wali Kota Cimahi yang sudah berbincang bersama kami di Anjus Jabar pada pagi hari ini. Dan perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Anjus Jabar kali ini. Anda dapat menyimak kembali seluruh paket berita kami melalui kanal YouTube Anjus Bandung. Saya Mausa Putri bersama kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.